Sebelum ke video, bagi kalian yang ngakunya fans Manchester United atau fans dari Liverpool, jangan lupa untuk kunjungi channel partner kami, GGMU Berita Manchester United hari ini dan juga YNWA Berita Liverpool hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Liverpool minta penundaan duel lawan Arsenal di Piala Liga. Liverpool resmi mengirim permintaan penundaan pertandingan melawan Arsenal pada Selasa waktu setempat. Kasus COVID-19 menjadi salah satu alasan yang membuat Liverpool meminta penundaan pertandingan tersebut. Derek secara verbal meminta kepada EFL untuk menjadwal ulang laga melawan Arsenal tersebut setelah sejumlah suspek kasus positif terjadi di pemain dan juga staf dari Liverpool. Selain itu, ada faktor lain yang bakal mempengaruhi seleksi pemain termasuknya cedera. Lantaran kasus COVID-19 meningkat, latihan Liverpool pada Selasa juga dibatalkan. Laga Arsenal melawan Liverpool pada 6 Januari rencananya berlangsung di Stadion Emirates. Pekan kemudian Liverpool akan menjadi tuan rumah melawan Arsenal di leg yang kedua. Real Madrid tawar Kylian Mbappe dari 220 juta ke 50 juta euro. Mbappe bakal berstatus sebagai bebas transfer bila tak melakukan perpanjangan kontrak dengan PSG dalam beberapa bulan ke depan. Sejak awal tahun ini, Mbappe juga sudah bebas berkomunikasi dengan klub lain yang berminat untuk mendatangkannya. Menurut agen asal Italia yakni Giovanni Branchini, Real Madrid sudah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro demi bisa mendapatkan Kylian Mbappe pada saat ini. Real Madrid diketahui sudah berjuang untuk mendapatkan Kylian Mbappe sejak musim panas tahun yang lalu. Menurut beberapa laporan, ada 3 tawaran yang diajukan oleh Real Madrid kepada PSG saat itu, yakni pertama senilai 160 juta euro, yang kedua senilai 180 juta euro, dan yang ketiga mencapai 220 juta euro. Mbappe juga dikabarkan beberapa bulan yang lalu sudah menolak tawaran kontrak dari PSG senilai 45 juta euro per tahunnya. Padahal nominal tersebut lebih besar dari Lionel Messi maupun Neymar Junior. Southampton resmi dibeli miliarder asal Serbia. Perusahaan investasi Sport Republic yang didukung oleh miliarder Serbia Dragan Solak resmi menyelesaikan akuisisi 80% saham dari Southampton. Solak yang memiliki perusahaan telekomunikasi United Group mengakuisisi Southampton dengan kesepakatan senilai 100 juta pound sterling atau setara 1,9 triliun rupiah dari pengusaha Cina yakni Gao Zhisheng yang membeli 80% saham klub ini pada Agustus 2017 yang lalu. Sport Republic adalah perusahaan berbasis di London yang bergerak dalam industri olahraga dan hiburan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Solak. Akuisisi ini adalah investasi besar ketiga di Liga Inggris dalam beberapa bulan terakhir, setelah miliarder Ceko yakni Daniel Kretinsky mengakuisisi saham milik West Ham United pada November yang lalu, dan konsorsium dukungan Arab Saudi membeli Newcastle United pada Oktober yang lalu. Baru sehari resmi gabung Barcelona, Ferran Torres positif COVID-19. Penyerang asal Spanyol Ferran Torres diketahui positif terjangkit COVID-19 setelah sehari resmi diperkenalkan sebagai penggawa anyar Barcelona. Untuk itu, mantan penyerang Valencia itu harus melakukan isolasi mandiri di kediamannya. Selain Ferran Torres, gelandang Barcelona yakni Pedri juga diketahui positif terjangkit COVID-19. Kendati sempat mengalami cedera metatarsal pada Oktober silam dan tengah berada dalam masa pemulihan, Torres diharapkan sudah bisa diturunkan di laga semifinal Piala Super Eropa kontra Real Madrid pada 12 Januari mendatang. Namun dengan positif terjangkit COVID-19, Torres agaknya harus menunda debutnya bersama Blaugrana. Makin gacor Mohamed Salah dekati rekor Thierry Henry. Mohamed Salah sedang menikmati musim yang fantastis selama musim 2021-2022 bersama Liverpool. Walaupun faktanya kontrak Mohamed Salah masih belum juga diperpanjang oleh Liverpool, tetapi pemain internasional Mesir itu semakin dekat melampaui rekor Thierry Henry di ajang Liga Inggris. Golnya ke gawang Edouard Mendy tersebut merupakan gol yang ke-23 di semua kompetisi musim ini, serta yang menjadi ke-16 di ajang Liga Inggris dan berkontribusi 9 assist. Dikutip dari Marca, Salah juga sudah terlibat dalam 25 gol atau lebih di ajang Liga Inggris selama 5 musim beruntun.
Statistik dari Opta itu mengungkapkan capaian tersebut hanya pernah dilakukan oleh Thierry Henry yang mencatatkan rekor selama 7 musim beruntun dari 1999 hingga tahun 2006. Oleh karena itu, jika Salah bertahan di Liverpool paling tidak selama 2 musim lagi, maka bukan tidak mungkin Salah bisa menyamai rekor legenda milik Arsenal tersebut. Manchester United belum punya identitas di bawah asuhan Rangnick. Manchester United menelan kekalahan dengan skor 1-0 dari Wolverhampton. Ini merupakan kekalahan pertama Manchester United di bawah asuhan Rangnick. Sudah ada 6 pertandingan yang telah dijalani dari Stevie bersama manajer asal Jerman itu, dengan hasil 3 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Rangnick beberapa kali mengganti formasi di Manchester United. Formasi 4-2-2-2 menjadi yang dia bawa masuk ke dalam Manchester United. Dia juga sempat memainkan strategi 3-4-3 dan juga 4-1-4-1. Ex-pemain Tottenham yakni Jamie Redknapp mengungkapkan bahwa Manchester United masih mencari formasi terbaik di bawah asuhan Rangnick. Manchester United dinilai tak punya pemain yang cocok dengan gaya bermain dari Rangnick. Resmi, Manchester United lepas Axel Tuanzebe ke Napoli. Manchester United resmi telah melepas Axel Tuanzebe ke klub Italia yakni Napoli. Axel Tuanzebe akan dilepas dari Manchester United ke Napoli untuk memperkuat pertahanan di tengah ketatnya kompetisi Serie A Italia. Dikutip dari Sky Sport Italia, melaporkan rincian kesepakatan antara Manchester United dan Napoli untuk bek tengah yang akan menggantikan Kostas Manolas tersebut. Tuanzebe akan pindah ke Stadion Diego Maradona dengan kesepakatan pinjaman 6 bulan, dan Napoli akan membayar €600.000 plus bonus sebesar €400.000 jika mereka mampu finish di 4 besar Liga Italia. Biayanya pun bisa naik lebih lanjut €200.000 tergantung pada penampilan sang pemain dengan Partenope sepanjang paruh kedua musim ini. AC Milan segera gelar pertemuan dengan Lille untuk negosiasi transfer Botman. AC Milan sebenarnya punya stok back yang mencukupi untuk bermain sampai akhir musim ini. Akan tetapi kemudian Simon Kjaer tumbang akibat cedera lutut, dan Kjaer pun harus absen sampai akhir musim ini. Dan situasi ini membuat AC Milan berubah pikiran soal rencana transfernya pada bulan Januari. Beberapa nama masuk dalam daftar pemain yang diminati oleh AC Milan. Salah satunya adalah bek milik Lille yakni Steven Botman. Belakangan Botman disebut sebagai target utama AC Milan, yang dipandang bisa menjadi investasi jangka panjang yang cukup baik untuk Rossoneri. Calcio Mercato melaporkan bahwa AC Milan akan melakukan negosiasi soal transfer Botman pada Januari ini. AC Milan disebut akan meminjam Botman terlebih dahulu, tetapi Rossoneri juga memiliki opsi untuk merekrutnya secara permanen, yang bisa berubah menjadi kewajiban untuk membelinya jika beberapa syarat terpenuhi. AS Roma mengajukan tawaran peminjaman kepada pemain Arsenal. Menurut laporan dari The Athletic, AS Roma telah mengajukan tawaran kepada Arsenal untuk merekrut Matt Lennels. Tawaran tersebut datang dalam bentuk peminjaman pemain dengan opsi untuk merekrutnya sang pemain secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. AS Roma ingin membeli Matt Lennels secara langsung, tetapi klub Serie A Italia tersebut berada dalam kondisi finansial yang tidak cukup memadai untuk melakukannya. Skuad asuhan dari Jose Mourinho itu ingin menyelesaikan kesepakatan ini secepat mungkin, mengingat mereka akan menjalani rangkaian pertandingan yang penting. Apabila tidak mendapatkan respon dari Arsenal dalam waktu yang dekat ini, manajemen AS Roma siap untuk mencari alternatif yang lain yang didatangkan ke Stadio Olimpico. Lorenzo sepakat bergabung dengan klub asal MLS. Nasib Insigne di Stadion Diego Maradona memang menjadi buah bibir belakangan ini. Sang kapten kerap menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh manajemen Napoli. Alasannya antara lain karena manajemen Partenope menyodorkan proposal kontrak senilai €3,5 juta per tahunnya, yang memangkas gajinya saat ini sebesar €5 juta per tahun. Terlepas dari persoalan gaji, Sky Sport Italia mengklaim bahwa Lorenzo Insigne telah mencapai kesepakatan dengan klub MLS yakni Toronto FC. Pengumuman kesepakatan tersebut akan disiarkan pada awal pekan mendatang.
Nantinya penyerang sayap berusia 30 tahun tersebut akan mengakhiri musim di Napoli sebelum hengkang ke FC Toronto pada Juni mendatang. Sang pemain dilaporkan bakal menandatangani kontrak sebesar 11,5 juta euro per tahun dengan klub asal Kanada dengan tambahan bonus sebesar 4,5 juta euro. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak goda tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.